Baik, Romo, teman-teman, kita buka acara pembelajaran sore hari ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati kami agar kami bisa menerima pengajaran dari Romo Allah. Datanglah Roh Kudus, penuhilah pikiran dan juga segala apapun indera di dalam tubuh kami agar kami bisa mengerti, mencerna pembelajaran pada sore hari ini. Datanglah Roh Kudus dan penuhi segala hidup kami agar kami bisa menjadi berkat untuk sesama kami, keluarga kami, dan komunitas kami. Tuhan Yesus yang Maha Cinta, pada sore hari ini kami akan memulai pengajaran kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau utus Romo Aba dalam pengajaran ini, sehingga iman kami bertumbuh, sehingga kami bisa belajar dalam hidup kami. Roh Kudus senantiasa hadir juga di dalam komunitas dan keluarga. Terima kasih Tuhan, berkati sore hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat sore Romo, Bapak Ibu. Kita akan masuk seri yang kedua, seri pengajaran ini. Saya akan menampilkan Mas Eko, tolong ditampilkan profilnya Romo Aba. Nah, ini dia. Ini saya mendapat ini, ya Bapak Ibu. Kita akan masuk ke seri yang kedua, bergembira dalam Roh Kudus bersama keluarga dan komunitas. Romo Yohanes Taba Sapi Susanto MSc, ini lahir 9 November 1986 di Kendari. Tabisan 9 April 2016 di Katedral Manado. Tugas kini Pastor Paroki Santo Yosef Surya, Keuskupan Banjarmasin. Workshop secara umum kita melihat ada pembedaan roh dan juga belajar Roh Kudus membuat keputusan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, jadi oke, baik. Sekarang saya akan langsung saja kasih ke Romo Aba untuk mengingat bahwa minggu lalu Bapak Ibu kita sudah bersama dengan Romo Uut ya tentang simbol-simbol Roh Kudus. Lalu ada praktek doa KNKS, berdoa meditasi pakai kitab suci. Ya, ada kata-kata, lalu kemudian ada jenjang apa itu? Ada tangga ya. Tangga perjalanan manusia, ada doa masuk ke alam kesunyian ya. Terus ada apa? Ada bias di situ. Ya, ada antara yang dunia sama dunia Allah. Ya, ini seingat saya ada tangga itu. Baik Romo, silakan Romo. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali rasanya saya mendapat kepercayaan untuk berbicara dalam forum virtual ini bersama dengan Anda untuk kembali menghangatkan kesadaran kita tentang Roh Kudus sebagai bagian atau pokok keimanan kita, Allah Tritunggal, di dalamnya ada Allah Roh Kudus. Dan bagus sekali tema ini memang perlu untuk selalu dihangatkan atau selalu dimunculkan di publik, mengingat ada begitu banyak upaya-upaya penginjilan atau pewartaan yang mengatasnamakan Roh Kudus atau yang memuat kata-kata bertemakan Roh Kudus yang sebenarnya berdasarkan apa yang nanti akan saya sampaikan atau paparkan di sini, sebenarnya menurut hemat saya agak menyimpang dari apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan Roh Kudus itu. Nah, saya tidak mengikuti ulasan yang disampaikan oleh Romo pembicara terdahulu menyangkut tema-tema kita ini, tapi semoga apa yang saya sampaikan ini tidak memutus mata rantai permenungan Bapak Ibu sekalian. Ya, apa yang saya akan sampaikan lebih menyangkut bagaimana kita merenungkan dan menyadari seperti apa sebenarnya kiprah Roh Kudus itu. Kalau kita mengakui mendapat karunia Roh Kudus, kalau kita mengklaim diri bahwa kita mencintai Roh Kudus dan dekat dengan Roh Kudus, atau kita memohonkan Roh Kudus ada di dalam diri kita,
Lalu seperti apa tanda-tanda yang muncul? Atau seperti apa sebenarnya ekspresi diri kita yang keluar ketika kita mengatakan bahwa Roh Kudus ada di dalam diriku? Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan memaparkan juga menyangkut tidak secara langsung, tapi bagaimana sesuai dengan tema kita, yaitu bergembira dalam Roh Kudus dalam hidup keluarga dan komunitas. Bagi saya begini, pertama-tama saya tidak akan langsung menyentuh aspek keluarga dan komunitas di sini, karena bergembira atau kegembiraan, sukacita atau kebahagiaan sebenarnya bukan tujuan dari keimanan kita. Kita beriman kepada Tuhan bukan untuk bahagia, atau tujuan hidup kita bukan untuk kebahagiaan, gitu ya. Kebahagiaan itu sekedar efek saja. Kebahagiaan itu akibat atau dampak yang ditimbulkan dari sebuah pencarian utama kita, yaitu persekutuan dengan Allah, Tritunggal dalam konteks berpikir kita sebagai orang Katolik. Dan di dalamnya ada Roh Kudus itu. Nah, jadi sekedar pengantar untuk tema saya akan menyampaikan bahwa tentang Allah atau Roh Kudus atau hidup beriman bukan tentang menjadikan Allah sebagai sarana, tetapi menjadikan Allah sebagai sasaran. Begitu. Kalau kita mengatakan kebahagiaan itu adalah tujuan hidup, maka Allah bisa jadi akan kita tempatkan sekedar sebagai alatnya, atau Allah hanya menjadi sarana untuk kebahagiaan itu. Dan ada begitu banyak orang yang seperti itu. Baik, saya akan meminta waktu sedikit untuk membagi screen saya. Izinkan saya masuk menjadi co-host supaya saya bisa berbagi layar. Harap sudah, Bapak Ibu nanti akan memiliki kesempatan untuk mencatat atau nanti saya bisa membagikan materi ini untuk Anda. Ya, semoga ini bisa baik, semoga ini bisa diikuti dengan baik. Oke. Bisa terlihat dalam layar Anda masing-masing ya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini tema besar saya yang nanti aplikasinya sebenarnya bisa sangat konkret, sangat luas, sekaligus sangat konkret, yang bisa disaripatikan atau langsung ditujukan untuk bagaimana sebuah keluarga sebenarnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu. Ya, karena tujuan pertama-tama kehidupan kita bukan untuk bahagia. Saya dulu terobsesi, atau bukan terobsesi lebih tepatnya, saya dulu terpikir seperti kebanyakan yang lain, mungkin juga Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika ditanya apa tujuan hidup, kita selalu mengatakan, saya ingin bahagia, tujuan hidupku adalah kebahagiaan. Tapi berangsur-angsur dalam perkembangan perjalanan hidup saya berpikir, ternyata kebahagiaan itu bukan tujuan. Kebahagiaan itu dampaknya. Nah, karena itu bagaimana kita memiliki sebuah orientasi yang sebenarnya mengenai iman, itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Hidup itu perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, ini dia. Manusia Kristiani adalah manusia yang dimiliki oleh Kristus. Ini kesadaran paling mendasar kita. Ya. Manusia Kristiani adalah manusia yang dimiliki oleh Kristus. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita dimiliki oleh Kristus, itu artinya gerak hidup kita itu harus seturut dengan gerak hidup Kristus begitu. Saya menyampaikan materi yang serupa ini kepada beberapa anak muda beberapa waktu yang lalu, dan saya sampaikan, kita ini dimiliki oleh Kristus sehingga Kristuslah yang mengendalikan kita. Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan hanya untuk memenuhi diri kita, supaya damai, aku supaya ini, maka sebenarnya kita tidak dimiliki oleh Kristus. Seakan-akan kita ingin mengendalikan Kristus sesuai dengan keinginan kita. Inilah yang disampaikan kritik dari Yesus terhadap permohonan dua muridnya, ya, permohonan dua muridnya yang bacaan minggu lalu, yang meminta, Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami inginkan. Ini sebuah permohonan murid yang kurang ajar, karena murid yang benar adalah murid yang mengatakan, Guru, tunjukkan pada kami apa yang ingin kami lakukan untukmu, bukan engkau harus mengikuti apa yang menjadi keinginan kami. Ya, kesadaran bahwa kita ini dimiliki oleh Kristus harus menjadi pedoman dasar. Sehingga arah gerak keimanan kita bukan tentang pemenuhan diri sendiri. Ya,
Ada banyak kegiatan keimanan kita akhir-akhir ini, di mana orang mengatakan, mohon maaf, eh, di gereja Katolik kita tidak terlalu mendapatkan rasa ini. Bagus kalau ke komunitas sana dan sebagainya. Jadi, orang mendekati Tuhan untuk pemenuhan diri. Padahal panggilan untuk beriman kepada Tuhan Yesus adalah panggilan bukan untuk pemenuhan diri, tetapi untuk pengosongan diri. Begitu ya. Sehingga bagus tadi dalam doa pembukaan, saya masih ingat, Bapak berdoa, penuhilah kami dengan Roh Kudus supaya kami menjadi berkat. Nah, sehingga tidak numpuk di diri kita. Kebanyakan kita selama ini beriman untuk memenuhi diri dan berhenti di situ. Padahal ada tanggung jawab ekstra terhadap panggilan keimanan, yaitu untuk mempersembahkan diri yang dalam bahasa Injil menjadi disebut pengosongan diri. Kita bukan datang kepada Tuhan untuk diisi-isi terus, tapi justru kita datang kepada Dia meminta supaya apa yang bisa aku persembahkan, berikan, korbankan demi cintaku padamu. Nah, hidup Kristiani sejati adalah hidup yang dimotivir oleh kepentingan Kristus dan bukan hanya oleh kepentingan diri kita sendiri. Jadi yang mengendalikan kita adalah kepentingan Kristus. Ya. Keimanan kita, harapan, obsesi-obsesi kita di balik kedekatan kita dengan Kristus, itu harus arah dengan kepentingan Kristus. Bukan kita menyampaikan atau saya sering menggunakan istilah menjejali Kristus dengan kepentingan kita. Baik, hidup yang dipimpin oleh Kristus adalah hidup yang berbuah. Ini juga, ya, hidup yang berbuah, bukan hidup yang mengubah. Ya, kita kadang-kadang ingin dekat dengan Tuhan supaya kondisi hidup kita berubah. Kadang-kadang motivasinya itu, ya. Aku dekat dengan Tuhan supaya apa yang tidak aku inginkan itu tidak terjadi. Kita ingin mengubah-ubah keadaan. Padahal iman justru membuat kita berbuah dalam setiap keadaan yang sepertinya tidak bisa berubah. Jadi iman pertama-tama bukan untuk mengubah, tetapi untuk memberikan kekuatan supaya kita bisa berbuah dalam setiap kondisi yang bisa jadi mungkin tidak berubah. Begitu. Jadi mampukah kita tetap berbuah di tengah kondisi yang tidak berubah? Ada banyak orang yang meminta perubahan kondisi hidup, tetapi sesudah berubah, dia tidak akan berbuah di situ. Tidak sedikit orang kaya yang tidak berbagi ketika mendapat kekayaan. Dia hanya meminta, Tuhan, aku ingin tambah ini, tambah ini. Tapi sesudah itu dia berhenti di situ. Ya, ini. Kita dipanggil beriman untuk berbuah pertama-tama. Oke, saya lanjut pada materi intinya. Ini dia. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, saya mencatat beberapa ciri-ciri. Yang pertama, hidup orang itu membangun jemaat. Ini ya. Nah, saudara-saudari, tadi masuk gereja pada hari Minggu, mungkin yang sudah misa offline masuk gereja, terima komuni kudus. Nah, orang yang menerima komuni tetapi antipati dengan komunio, saya pikir dia berdosa terhadap komuni itu. Ya. Orang yang menerima komuni atau tubuh Kristus dalam rupa roti, dia memiliki tanggung jawab untuk membangun tubuh Kristus dalam konteks yang lebih besar. Ya. Ada banyak orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan untuk cari komuni atau mungkin dalam bahasa kita sekedar untuk mencari kesalehan pribadi, hanya untuk mengejar kekudusan diri sendiri, sekedar memperoleh kelegaan batin di situ. Padahal ada tanggung jawab lebih dari sekedar itu. Ya, kita dipanggil untuk membangun jemaat. Panggilan karya Roh Kudus terletak di situ. Kalau ada orang mengatakan, aku dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi dia tidak mau membangun komunitasnya, tidak mau membangun lingkungannya, tidak mau membangun paguyubannya, saya sangka dia sekedar klaim bahwa dirinya dipenuhi Roh Kudus. Mungkin hanya perasaan atau pikirannya yang berpikir dan merasa bahwa dirinya ada Roh Kudusnya. Karena tanda paling jelas orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah dia terpanggil untuk membangun jemaat. Ini catatan pertama. Ya, kalau ada orang yang memporak-porandakan jemaat, tapi mengaku-ngaku dipenuhi Roh Kudus, itu sebuah penipuan yang sangat jelas. Ya, ini. Jadi
Ini perlu menjadi catatan untuk Bapak Ibu dan tolong sampaikan kepada siapapun sebagai pencinta gerakan karismatik, sebagai pencinta gerakan yang berpayung di bawah kata Roh Kudus. Hati-hati, tanggung jawab pertama dari orang yang dipimpin Roh Kudus adalah membangun jemaat, bukan menghancurkan jemaat. Yang kedua, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, ya ini seperti kita tahu pada umumnya, tidak hidup berdasarkan keinginan kedagingan. Ya, keinginan kedagingan. Keinginan daging terarah pada egoisme, yang menyenangkanku, yang melegakanku. Kadang-kadang, ya saya sering mendapat cerita, banyak orang Katolik yang suka jajan. Ya, jajan spiritual begitu. Nggak puas di parokinya, ya pergi ke tempat lain. Gitu. Carilah yang bukan Katolik begitu. Ya, dalam bahasa saya jajan. Itu keinginan daging, meskipun sarananya itu seakan-akan bukan kedagingan. Anda memasuki gereja, jangan sekatakan bahwa itu bukan keinginan kedagingan. Kadang-kadang terselip juga di situ. Ya ini, kalau motivasinya adalah demi kesenanganku, demi kelegaanku, sekedar demi rasa nyaman dan demi rasa damaiku, ini kedagingan. Begitu. Roh menggerakkan orang untuk keluar dari dirinya. Dorongan roh mencari bukan apa yang bisa ia dapat dan ia kuasai, tetapi roh mencari apa yang bisa ia persembahkan. Di tengah wajah Kristus yang tidak selalu tampak ganteng, di mana letak kesetiaan kita? Begitu. Jadi orang yang selalu jajan dan mencari wajah Kristus yang sesuai dengan keinginannya, ini orang yang hidup berdasarkan keinginan kedagingan, meskipun tampaknya spiritual. Hati-hati dengan penipuan spiritual. Ya. Yesus meminta kita datang kepadanya, karena apa? Ada orang bilang, datanglah kepadaku kalian yang lemah lesu, berbeban berat, dan seterusnya. Karena itu aku mau datang supaya bebanku hilang, lega. Apa sebenarnya maksud Yesus kalau dia bilang, datanglah kepadaku, aku memberikan kelegaan. Ini dia, ada dalam catatan kuning itu, Kristus akan mengajari, akan membantu, dan akan memperlihatkan bagaimana sebenarnya hidup yang harus dijalani itu. Yesus memberi petunjuk, memberi ketetapan-ketetapan. Ya. Jadi kita datang kepadanya bukan agar hidup kita sesuai dengan apa yang kita desain, apa yang kita inginkan, tetapi agar hidup kita sesuai dengan apa yang Dia harapkan. Dan hidup sesuai dengan apa yang menjadi harapan Kristus, itulah kelegaan. Begitu. Jadi datang ke gereja sesuai dengan amanat Kristus, bahwa kalau aku datang ke gereja, aku akan mendapat kelegaan di sana, bukan berarti mengenai problem-problem hidup kita yang selesai. Bukan berarti bahwa Yesus adalah solusi terbaik. Bukan tentang itu. Tapi kita mencari ketetapan-ketetapan Tuhan dan menemukan ketetapan-ketetapan Kristus yang kemudian menuntun kita untuk memiliki hidup sesuai dengan apa yang Kristus harapkan. Karena tidak ada kelegaan dalam hidup ini kalau arah hidup kita itu bertentangan dengan harapan Kristus. Ya. Hidup yang bertentangan dengan harapan Kristus itu hidup yang sama sekali tidak melegakan. Seringkali kita sendiri menambah-nambah problem sehingga hidup kita tidak bisa lega. Ini. Catatan yang ketiga, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, ini dia, terarah pada ekaristi. Keluarga, komunitas, atau apapun, kalau mengaku dan ingin hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup itu terarah pada ekaristi. Nah, di dalam ekaristi, gereja mengatakan ekaristi sebagai sumber dan puncaknya hidup beriman. Ibaratnya sebagai gunung. Nah, ekaristi ada pada titik tertinggi kerohanian seorang Katolik. Dari ekaristi itulah mengalir sumber-sumber spiritualitas bagi hidup, sekaligus ekaristi adalah sebuah puncak dari perjalanan hidup kerohanian seorang manusia Katolik. Mengapa ekaristi disebut sebagai titik tertinggi atau sumber dari perjalanan hidup seorang Katolik? Karena di dalam ekaristilah kita melihat Kristus yang sebenarnya. Kristus yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayang-bayangkan saja. Kita seringkali membayangkan Kristus berdiri dengan wajah tampan, dengan tangan seperti orang selfie 2 jari, dan seterusnya dengan senyum rambut yang berombak dan sebagainya, tampak wajah bersinar seterusnya. Ekaristi menampilkan Kristus yang real, Kristus yang bersabda, berkarya,
sekaligus Kristus yang menderita, bahkan Kristus yang mati. Lengkap sekali di dalam Ekaristi itu disaripatikan kehidupan Kristus. Jadi orang yang ingin kenal Kristus tetapi antipati dengan Ekaristi, dia mencintai Kristus dalam fantasi. Ini. Ada orang Katolik atau siapapun lah yang katanya ingin mencintai Kristus tetapi antipati dengan Ekaristi, saya katakan dia beriman pada Kristus dengan menggunakan fantasi. Dalam Ekaristi, fantasi akan Kristus itu hilang. Kita melihat secara gamblang seperti apa Kristus yang kita imani dan kita cintai itu. Roh Kudus, kalau kita mengaku dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita terarah pada Ekaristi. Kalau ada orang mengaku dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi dia mulai tidak terlalu suka dengan Ekaristi, ya, kalau kegiatan peribadatan ada pencurahan roh, dia suka, tetapi dengan Ekaristi dia sudah mulai ogah-ogahan, hati-hati, itu bukan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus selalu mengarahkan orang kepada Ekaristi untuk engkau yang Katolik. Tetapi kalau ada yang mengaku Roh Kudus, dikatakan oleh orang Katolik, tapi dia mulai tidak suka dengan Ekaristi, pastikan itu bukan Roh Kudus. Catatan saya yang selanjutnya, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, semakin ekaristis dia. Apa itu semakin ekaristis ini? Kalau kita melihat di dalam pengalaman liturgi Ekaristi, di situ ada tindakan imam sebagai impersona Christi yang mengambil roti itu. Mengambil adalah sebuah tindakan memilih. Hidup kita dipilih oleh Allah. Dipilih itu berarti kita dipercaya. Kalau kita dibaptis, itu berarti kita dipilih. Dan itu berarti kita dipercaya oleh Kristus. Menjadi bagian dari komunitas Kristus. Nah, hidup yang diambil itu seperti imam mengambil roti, kemudian hidup itu disyukuri. Aku mengucap syukur kepadamu Tuhan dan seterusnya. Demikian juga hidup kita. Kalau kita sadar bahwa kita dipercaya oleh Kristus, maka kesadaran akan kita dipercaya oleh Kristus akan menggiring kita untuk mensyukuri hidup. Orang yang mampu bersyukur adalah orang yang akan sudi untuk berbagi. Dia akan rela dipecah-pecah, mengalami rasa rugi di sana, dan berani juga untuk berbagi. Nah, berbagi itu kemudian kita artikan sebagai pengosongan diri. Jadi, kalau orientasi iman kita seperti saya katakan di awal tadi, hanya untuk supaya Tuhan memenuhiku dengan rasa damai, dengan ini, dengan itu, supaya tidak ini, supaya tidak itu. Tanpa ada sebuah keinginan untuk mengatakan, Tuhan, apa yang bisa aku bagikan, aku lakukan untukmu sebagai tanda cintaku kepadamu dan mendukung karyamu di dunia ini, maka kita tidak hidup dalam semangat ekaristis. Ya ini. Ekaristi menjadi tujuan kita dan bukan sekedar jembatan untuk pemenuhan diri. Kita harus melihat Kristus bukan sebagai pribadi yang sekedar ada untuk pemenuhan diri kita. Kita melihat Kristus sebagai sasaran dan bukan sarana. Hidup seperti Kristus itulah hidup yang ideal. Ini. Hidup makin ekaristis itu artinya hidup kita makin seperti Kristus. Ya. Hidup ekaristis adalah hidup yang makin seperti Kristus. Oke, catatan saya selanjutnya, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, nah ini, mampu mengosongkan diri. Ya, ini. Ekaristi justru menawarkan kita semua untuk mengosongkan diri. Sangat paradoks atau bertentangan. Kita ingin menemukan hidup, tetapi Ekaristi menawarkan keberanian untuk kehilangan hidup. Ya. Kita ingin mencari kemakmuran, tetapi Ekaristi menawarkan pengorbanan, menawarkan persembahan diri. Kita ingin mencari perhentian sejenak untuk memuaskan diri, menciptakan rasa damai dan seterusnya. Tetapi Ekaristi menawarkan atau memberikan perutusan, pekerjaan tambahan. Ini saya katakan tadi. Dalam teologi kita sebagai orang beriman Katolik, kita mencintai Tuhan bukan sekedar untuk mencari pemenuhan diri, tetapi untuk mencari petunjuk bagaimana aku bisa mengosongkan diri. Ya, pengosongan diri artinya kita mencari di dalam diri kita apa yang bisa aku persembahkan, bukan mencari di luar diri apa yang bisa memenuhiku sebagai pribadi. Ini.
Kepenuhan diri didapat dengan mengosongkan diri demi Kristus. Ini paradoks sekali, ya. Seperti kata-kata kematian justru membawa kehidupan. Ya. Kepenuhan diri kita sebagai orang beriman Kristiani Katolik kita dapatkan justru dengan pengosongan diri demi Kristus. Yesus berkata, kalau kamu ingin mengikuti aku, kamu harus sangkal dirimu, kamu harus pikul salibmu, dan kamu ikuti aku. Ini spiritualitas kita. Ya. Kalau kita mengikuti Kristus hanya supaya kita bisa ini dan bisa itu, bisa jadi kita akan tawar-menawar ketika Yesus menantang kita untuk menyangkal diri, ketika Yesus menantang kita untuk memikul beban hidup kita. Ya. Aku mengikuti engkau Yesus untuk rasa damai, kok malah engkau memberikan kepadaku tantangan untuk merasa gelisah. Saya teringat satu pastor, Pastor Mangun Wijaya, Imam Keuskupan Agung Semarang. Ada sebuah cerita nyata tentang dia ketika dia masih aktif di Kalikode untuk pejuang kemanusiaan di sana. Dia sedang makan malam. Kita kenal Pastor Mangun Wijaya sebagai orang yang tentu sangat beriman, ya. Begitu. Dia sedang makan malam, tiba-tiba hujan deras datang. Ketika hujan deras, dia langsung menghentikan makan malam itu, dan dia putar-putar keliling meja makannya. Seperti gelisah sekali. Akhirnya rekan serumahnya bertanya, Romo, kenapa Romo seperti gelisah? Ada apa Romo? Gitu. Lalu apa yang dikatakan oleh Romo Mangun? Saya terpikir, tiba-tiba teringat bagaimana nasib anak-anak yang sekarang tidur di bawah kolong jembatan. Bagaimana orang-orang yang tidak punya rumah sekarang di sana. Hujan ini begitu deras, bagaimana keadaan mereka sekarang. Membaca kisah yang sangat sederhana ini, kemudian mengajarkan saya dan menyadarkan saya pribadi bahwa orang semakin beriman itu bukan semakin damai, tetapi dia justru semakin gelisah dengan ketidakberesan di luar dirinya. Kalau kita beriman untuk cari rasa damai saja, maka tampaknya kita salah beriman kepada Kristus. Kita semakin beriman kepada Kristus, atau dalam konteks pembicaraan kita, semakin kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita justru semakin merasa gelisah dengan ketidakberesan di luar diri kita. Ini, semakin beriman, kita malah semakin membuka mata terhadap kenyataan, bukan malah menutup mata terhadap kenyataan. Ini, itulah kemampuan untuk mengosongkan diri. Baik, lalu kita berbicara mengenai ini. Apa sebenarnya tantangan-tantangan hidup rohani Kristiani pada zaman ini? Ini bisa menimpa keluarga, bisa menimpa komunitas, atau menimpa siapapun. Yang pertama adalah menyangkut modernisme dan sekularisme. Ya, hidup dalam budaya modernisme itu ada salah satu masa di dalam abad pertengahan 1100 itu ada masa di mana kebangkitan rasionalitas atau pikiran itu mendominasi sehingga mengalahkan iman. Yang tidak rasional ditolak dan sebagainya. Dan orang berdiri di atas pikirannya. Sehingga muncullah filsuf Descartes dengan mengatakan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada, semacam itu. Ya. Tantangan yang kedua yaitu menyangkut sekularisme, yaitu hidup duniawi sekali. Nah, dua tantangan ini mempengaruhi pola hidup Kristiani kita pada zaman sekarang. Banyak keluarga yang gelisah dengan anak-anaknya yang terdampak oleh tantangan ini. Fokus hidup terarah pada diri sendiri. Patokan atau standar hidup adalah diri sendiri. Ini, orang tidak mau lagi taat pada hierarki gereja. Ya. Yang menentukan selamat itu ya saya. Yang penting Yesus. Ngapain mesti diatur oleh pastor, oleh Katolik, oleh ini, oleh itu. Yang penting Yesus titik. Begitu. Akhirnya orang terjebak pada relativisme iman. Ya. Nggak apa-apalah begitu, nggak apa-apalah begini. Yang penting Yesus. Saya sangat menekankan ini di dalam kehidupan saya dalam paroki. Ketika ada mau pernikahan atau ada apapun, saya katakan, saya tidak mau dengar ada prinsip yang penting Yesus. Nah, kalau ada orang mengatakan yang penting Yesus, saya sangka itu bukan Roh Kudus yang mengatakan itu padamu. Mungkin ada roh dari makhluk lain, begitu. Ya. Jangan sembarangan mengatakan yang penting Yesus. Gereja Katolik adalah gereja yang merekam secara jelas dan benar seperti apa Yesus itu. Ini, di bawah
otoritas Rasul Petrus, ya, para rasul atau magisterium gereja, pengenalan akan Kristus itu dikawal sedemikian ketat sampai pada abad ini. Jadi kalau mengatakan yang penting Kristus atau yang penting Yesus, Yesus yang mana? Dalam hemat saya sebagai orang Katolik, imam gereja Katolik, pengenalan akan Kristus itu sungguh-sungguh sejati ketika saya menemukannya di dalam gereja Katolik. Ini. Nah, modernisme dan sekularisme mengesampingkan prinsip-prinsip demikian. Sehingga mereka berpikir pusat kehidupan adalah manusia, humanisme. Apa yang menyenangkanku itulah yang akan mengendalikanku. Dan ini berdampak kepada perjalanan kerohanian. Ada orang yang kemudian mencari gereja yang sesuai dengan kebutuhan kemanusiaannya. Ya. Di sana saya suka musik, jadi saya mesti ke gereja yang sana. Saya suka ini, maka saya pergi ke sini, dan seterusnya. Orang tidak lagi berpegang pada prinsip, tetapi berpegang kepada rasa. Rasalah yang menentukan imannya kemudian. Begitu. Ya, ini tidak benar yang seperti itu. Dan itu banyak menjangkiti anak-anak muda kita. Kalau kita beriman pakai rasa-rasa, perasaan itu seringkali menipu. Ini penting untuk disadari. Nah, tantangan modernisme dan sekularisme ini membuat kemudian orang berfokus kepada material, ilmu pengetahuan yang dianggap menjawab semuanya, dan yang penting kebaikan. Ya, yang penting aku sudah berbuat baik, nggak perlu ibadat, itu juga salah satu. Yang penting aku percaya Tuhan tapi tidak percaya agama, itu agnostik. Akhirnya menjadi seperti itu. Ya, orang tidak lagi beriman menggunakan prinsip-prinsip keimanan, tapi menggunakan logikanya, menggunakan alam rasanya, menggunakan emosi dan menggunakan sensasi. Ini tantangan-tantangan yang sangat real yang dihadapi oleh generasi kita pada zaman ini. Baik, tantangan selanjutnya adalah ini, memenuhi diri atau menuntut untuk menjadi relevan. Ini. Manusia ingin menjadi relevan sampai akhirnya mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran. Ya. Bahkan gereja juga cenderung ingin jadi relevan bagi zaman ini. Saya katakan, terlalu berjuang untuk jadi relevan. Hati-hati karena itu bisa menjadi jebakan untuk menjadi terasing bagi Allah. Ya. Jangan terlalu mau untuk relevan bagi dunia, karena itu jalan terbaik untuk menjadi asing di mata Allah. Ini, ya. Hati-hati dengan kata-kata menjadi relevan. Nah, doa Bapa kami sangat jelas mengatakan bahwa jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Nah, perjuangan untuk menghadirkan budaya surga di atas bumi, itulah relevansi dari gereja Katolik. Gereja Katolik bukan ada untuk mengikuti selera zaman. Gereja Katolik bukan ada untuk mengikuti selera pasar. Gereja Katolik ada untuk memperjuangkan bagaimana kehendak Allah atau bagaimana suasana surgawi itu bisa ada di muka bumi. Dan itu menuntut kita untuk sedikit mengabaikan kenyamanan. Saya seringkali menggunakan kata-kata ini untuk memberi kekuatan kepada umat saya. Ya. Jangan demi kenyamanan kita mengabaikan keselamatan. Ya. Karena keselamatan itu kita dapatkan seringkali dengan menyangkal kenyamanan. Ini. Nah, saudara-saudari, mencintai Kristus itu bukan untuk demi rasa nyaman, tapi demi keselamatan. Nah, untuk meraih keselamatan itu seringkali tidak nyaman. Nah, kita mengabdi kepada keselamatan itu atau kita mengabdi kepada kenyamanan? Kalau kita mengabdi kepada kenyamanan, sudah dipastikan kita akan terasing dari keselamatan itu. Baik, apa yang perlu kita lakukan sekarang? Nah, kembali sedikit review, mari menjadi saksi Kristus dengan menegaskan diri pada ciri-ciri orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus tadi. Kita membangun jemaat, tidak sekedar hidup berdasarkan keinginan-keinginan, kita terarah kepada ekaristi, dan hidup kita juga harus makin ekaristis, dan berupaya untuk mengosongkan diri di dalam dan bersama Kristus. Seperti ada sebuah film, The Lion King, Simba, saya sangka, saya sudah lupa persisnya, mengatakan kepada anaknya, raja yang sejati adalah raja yang bukan mencari apa yang bisa ia kuasai, tetapi raja yang sejati
mencari apa yang bisa ia persembahkan. Baik, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Kita kembali sadar akan martabat baptisan kita sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Ini hari Minggu misi tadi, yang kita rayakan pada hari ini, itu saya tadi khotbah sedikit menyangkut ini. Mari kita sadar martabat baptisan kita sebagai imam, nabi, dan raja. Untuk menguduskan satu sama lain. Bagaimana kita mau menguduskan sesama kalau kita sendiri seringkali beriman hanya supaya mencari kekudusan pribadi. Menerima komuni supaya diri rasa lega tanpa ada kesadaran untuk membangun komunitas. Ini ya, ada banyak orang seperti itu. Kalau ke gereja memang aktif, tapi kalau untuk hidup berkomunitas, berkomunio, dalam lingkungan, kering, atau apapun istilahnya, itu sepertinya sangat jarang atau kurang memberi diri di dalamnya. Itu sebuah salah kaprah dalam beriman. Ya, kita semua, saudara-saudari, dipanggil untuk mewartakan prinsip-prinsip kebenaran sebagai nabi dan bukan malah terjebak dalam relativisme. Ya, kadang-kadang pertemanan bisa membuat kita kemudian lalai dalam hal ketuhanan. Ada banyak orang yang lebih memilih teman daripada Tuhan. Lebih takut kehilangan pertemanan daripada kehilangan hal-hal mengenangkut ketuhanan. Ini. Karena itu saya sangat bagus ada sebuah prinsip hidup dari Suhogi. Dia menulis, lebih baik aku diasingkan daripada aku harus tenggelam dalam kemunafikan. Ini saya pikir prinsip yang baik. Lebih baik mati dalam gereja Katolik daripada sehat tetapi menyangkal gereja Katolik. Saya selalu ulang-ulang kalimat itu untuk umat saya di sini yang sering mencari dukun-dukun, yang sedikit-sedikit paranormal, sedikit-sedikit ilmu hitam, suanggi, dan sebagainya. Sakit sedikit menghubungi itu. Saya katakan, lebih baik kita sakit-sakitan, tetapi setia sebagai orang Katolik, daripada kita kelihatan sehat, tetapi jiwa kita sebenarnya berlawanan dengan gereja Katolik. Begitu. Lebih baik sakit di dalam Tuhan daripada sehat di dalam setan. Ini. Nah, kita semua dipanggil untuk berani melayani dan bukan malah menjadikan diri kita sebagai objek untuk dilayani. Nah, saudara-saudari, masih ada. Apa yang perlu kita lakukan kemudian, ini slide terakhir, yaitu menyangkut ketaatan dan kesetiaan. Saya suka sekali slide ini, saya seling ulang-ulang. Ketaatan dan kesetiaan itu perlu dibangun. Walau kadang kita berhadapan dengan wajah Kristus yang loyo dan letih, yang tidak menarik, tidak seperti anak manusia lagi. Nah, gereja dalam teologi kita orang Katolik disebut sebagai tubuh mistik Kristus. Ya. Tubuh Kristus, gereja adalah tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus, tubuh yang sangat manusiawi. Di dalam cerita Injil dikatakan pada waktu Yesus mengalami penderitaan dan disalibkan, disebutkan wajahnya tidak seperti anak manusia lagi. Saya pernah tanya kepada anak-anak di sini, kalau Yesus wajahnya pernah tidak seperti anak manusia, lalu seperti apa? Ada satu anak teriak, seperti binatang. Teman-teman yang lainnya marah. Tapi saya bilang, betul. Itu memang betul. Begitu. Wajah Yesus tidak seperti anak manusia lagi. Lalu seperti anak apa? Kadang atau pernah momen di mana Yesus wajahnya tidak seperti anak manusia lagi. Mungkin itu bahasa halus untuk mengatakan mirip binatang. Bagaimana kesetiaan iman kita sebagai warga gereja Katolik ketika diperhadapkan dengan tubuh Kristus yang wajahnya tidak seperti anak manusia lagi? Apakah kita meludah atau kita memapah? Apakah kita menendang atau kita mengusapnya? Kita menjadi seperti Simon dari Kirene atau menjadi seperti Veronica atau malah sebaliknya? Ada orang yang mengatakan, aku mencintai gereja Katolik, tetapi dia membakar gereja Katolik. Membakar dalam pengertian bukan membakar gedungnya, membuat persoalan, pertengkaran, dan sebagainya atas nama cinta, kritik yang habis-habisan. Orang yang mencintai gereja Katolik bukan dengan membakarnya, tetapi dengan rela terbakar untuk gereja Katolik. Ini dia. Ada banyak orang yang ingin setia dengan Kristus, tetapi serentak pada saat yang bersamaan, dia sedang meludahi Kristus. Kita membutuhkan Veronica dan membutuhkan Simon dari Kirene masa kini. Kita tidak butuh orang Katolik yang ketika melihat
tubuh Kristus atau gereja dalam keadaan tertatih-tatih, dia malah menendangnya, meninggalkannya, atau meludahinya. Kita butuh orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang tetap setia dalam ketaatan, dan justru mengambil sapu tangan untuk mengusap dan mengembalikan semarak tubuh Kristus itu. Kita butuh orang-orang seperti itu. Dan sangat jelas diceritakan dalam Injil bahwa wajah Kristus justru tertampak dalam sapu tangan Veronika itu. Dalam tindakan mengusap wajah Kristus, disitulah kita menemukan keaslian dari wajah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari, kesetiaan kita dituntut di sana, ya, bukan meludah, tapi mengusap. Di dalam gereja yang penuh luka, kita melihat kiprah Allah yang menyembuhkan. Ya. Di dalam gereja yang penuh dosa, kita melihat kiprah Allah yang menguduskan. Karena itu, banggalah sebagai orang beriman Katolik, tetaplah taat di dalamnya dan tetaplah setia. Karena ketaatan dan kesetiaan adalah salah satu tanda yang sangat jelas dalam diri orang yang mengaku dipenuhi dengan Roh Kudus. Hanya dengan cara dan pemahaman seperti ini dan kesadaran pembatinan seperti ini, hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Begitu saudara-saudari, sedikit pewartaan dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Romo Abba. Ini ada taat dan setia ya Romo ya, Romo Abba ya. Tadi saya baru mengajar Romo, mengajar sakramen Krisma. Kebetulan temanya sakramen Krisma. Lalu saya mengutarakan tentang Pentakosta, ya, buah-buah Roh Kudus. Roh Kudus itu ada roh setia. Nah, ini ada nih roh taat dan roh setia ya Romo ya. Roh Kudus yang taat dan setia. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali tentang Krisma kita. Nah, baik, saya akan secara live, siapakah yang akan bertanya? Silakan kasih reaction hands up atau siapa. Saya buka pertanyaan. Ya, kalau masih pada mikir, berarti saya yang akan bertanya sama Romo. Baik. Ya, begini Romo. Ya, ini tadi saya catat tidak Romo. Ya, walaupun saya tidak mendapat slide-nya, tetapi saya mencatat. Di sini ada poin tentang semakin ekaristis. Ya. Semakin ekaristis. Diambil, disyukuri, dipecah, dibagi-bagi Romo. Betul ya Romo ya? Nah, ini nih kadang-kadang nih Romo. Kan ini Jakarta ya Romo ya. Ada Jakarta, di Jawa itu sudah PPKM level 2 ya Romo. Jadi sudah mulai dilonggarkan untuk kembali ekaristi Romo, kembali ke gereja. Jadi sudah bukan online lagi, tetapi offline. Nah, problemnya nih Romo, ya, umat keasikan Romo, keasikan dengan online Romo. Jadi kok nggak offline, enakan online. Jadi 5 menit sebelum misa dia masih duduk-duduk, masih tidur-tidur di kamar Romo, ya. Nah, ketika dia ekaristi secara online, ya, nah ini tidak ada perjuangan dia harus ke gereja, dia harus cari parkir, dia gimana Romo tentang dinamika? Kalau Romo punya tanggapan seperti ini, saya juga agak-agak mangkel ya, saya agak mangkel. Ya, kan ini dulu ketika kamu apa ke online kamu mangkel-mangkel. Nah sekarang udah mau offline, nah sekarang nggak mau, maunya keasikan online Romo. Nah ini gimana Romo tanggapannya Romo? Monggo Romo. Baik, kalau tanggapan saya begini. Tadi seperti saya ungkapkan, kita mengabdi kepada kenyamanan atau mengabdi kepada atau untuk keselamatan. Misa online itu dilakukan sebagai alternatif ketika memang sama sekali kemungkinan untuk misa atau menghadiri ekaristi pada waktu tertentu itu memang tidak bisa. Tetapi ketika sudah dibuka peluang itu, mestinya juga ada pertama menyangkut sistem dulu. Kalau memang sudah diizinkan untuk offline, maka online kita harus katakan tidak begitu. Dari sisi komsosnya dan macam-macam. Jangan menciptakan dualisme juga dalam diri umat. Di satu sisi mengundang umat untuk offline, tapi di sisi lain masih menyediakan sarana untuk online. Jadi memang akhirnya kemudian menyalahkan umat yang tidak mau ikut offline-nya. Begitu. Ini ada dua hal yang perlu untuk disoroti di sini. Pemangku kebijakan tentang pelaksanaan misa online, dan yang kedua,
menyangkut disposisi batin sang umat itu sendiri. Begitu. Saya pertama pribadi saya oke lah pada masa tertentu kita mengizinkan misa online. Tetapi secara pribadi ya, semoga saya tidak mempengaruhi kebijakan pembesar-pembesar saya tidak terlalu setuju dengan pelaksanaan misa online yang terlalu disebarluaskan, yang kemudian membuat umat sendiri berpikir, ya sudah, kalau ada yang enak kok ngapain kita mesti ngambil yang susah. Kalau ada yang nggak perlu buang ongkos transport, kenapa saya harus ngambil yang pakai ongkos transport? Dua-duanya sama kan, Romo? Ada nanya begitu. Ya, untuk saya itu nggak benar gitu. Jadi pertama, yang harus diperbaiki pertama tentang sistemnya dulu, untuk saya begitu. Entah di paroki-paroki perlu mengumumkan sudah dibuka misa offline, karena itu misa online di paroki, kalau ada umat di paroki yang mengikuti misa online sementara di paroki sudah dibuka misa offline-nya, maka mengikuti itu tidak sama dengan mengikuti Ekaristi. Pertama mesti ada ketegasan sistem itu dulu. Tetapi yang kedua menyangkut disposisi batin umat. Menurut hemat saya, ini kalau tidak ada alasan untuk tidak ke gereja, jangan menciptakan alasan. Begitu. Kalau kita beriman hanya pakai modal rasa nyaman, saya sangka itu bukan beriman yang benar. Semoga banyak orang yang dengar ini. Ya. Kalau kita bilanglah, saya mau mengikuti misa. Apa sih artinya misa? Misa itu tidak hanya sekedar aku melihat imam, tetapi ada unsur komunitas di situ, komunio di situ. Aku hadir bersama dengan umat beriman, kehadiranku, entah aku sadari atau tidak sadari, itu menguatkan sesamaku dan seterusnya. Ada unsur yang lebih luas dari sekedar mencari kelegaan pribadi. Jadi panggilan untuk mengikuti Ekaristi itu bukan sekedar panggilan untuk memenuhi hasrat dan rasa pribadi, tetapi ada sebuah unsur panggilan untuk menjalin komunio di sana. Nah, itu disadari nggak oleh umat beriman, begitu ya. Jadi mari kita bergerak untuk perjalanan spiritualitas kita dengan jangan gampang mengakomodir rasa nyaman. Itu jawaban saya, demikian tanggapan saya. Romo, mau nanya Romo. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Siapa ini, dari paroki mana? Saya, Mianus dari paroki Santo Matius, Bintaro. Oke, silakan. Silakan Bapak. Selamat sore Romo, selamat menjelang malam. Baik, selamat. Saya Romo pada sore hari ini, apa bedanya Roh Kudus di dalam Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bedanya dengan Roh Kudus yang dicurahkan oleh para rasul pada waktu itu dalam rumah atau ruangan yang tertutup, sehingga Roh Kudus datang seperti angin, seperti api yang bernyala-nyala. Dengan juga bedanya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang kita sudah dicurahi Roh Kudus pada waktu kita dibaptis. Lalu dengan Roh Kudus yang ada dalam budi syukur, yaitu yang disebut dengan sabda karunia Roh Kudus. Nah, kadang-kadang saya itu berdoa itu Roh Kudus yang sudah saya miliki pada waktu saya dibaptis, atau mohon pencurahan Roh Kudus seperti angin nyala, angin kencang atau keras, dan Roh Kudus yang di dalam Tritunggal yang Maha Kudus itu. Lalu yang kedua, kadang-kadang banyak sekali umat yang mengatakan pergisakan ke gereja atau mengikuti Ekaristi itu hanya sebagai suatu kewajiban. Sebenarnya menurut saya itu pergi ke gereja atau mengikuti Ekaristi adalah suatu kebutuhan. Nah, kadang-kadang orang mengatakan gereja itu adalah wajib, Romo, sebagai kewajiban. Dan menurut saya kok itu tidak benar ya. Jadi menurut saya kok ada satu kebutuhan. Kalau kebutuhan itu kan berarti secara motivasi saya diri di dalam hati bahwa saya memang butuh, bukan wajib. Kalau wajib kan berarti saya menghutang, Romo. Kalau saya gereja wajib berarti menghutang. Itu saja dulu, Romo. Terima kasih, Romo. Baik, Bapak Damianus, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini mengenai Roh Kudus, tadi Bapak mengatakan apa bedanya Roh Kudus yang aku terima pada waktu ini dan pada waktu pencurahan Roh Kudus para rasul dan sebagainya. Iman kita akan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itulah, jadi tidak ada pembedaan antara Roh Kudus yang
ini lalu nanti Roh Kudus dicurahkan pada waktu ini, itu beda-beda. Enggak, ya. Manifestasi dari Roh Kudus atau bagaimana kita membahasakan Roh Kudus itulah yang akhirnya membuat kita seakan-akan berpikir bahwa itu berbeda. Padahal itu adalah Tritunggal Maha Kudus itu sendiri, ya, yang Roh Kudus dalam konsep Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Jadi tidak ada pembedaan masing-masing di situ, begitu. Mungkin untuk lebih jelasnya mengenai aktivitas ini, mungkin ada pembicaraan lanjutan dari tema ini, mungkin bisa lebih jelas kepada Romo yang memang membidangi menangkut pneumatologi, ya, mengenai studi khusus mengenai Roh Kudus itu seperti apa, begitu. Baik, tentang apa tadi pertanyaan yang kedua menyangkut aktivitas ke gereja, itu kewajiban atau kebutuhan. Dua-duanya bisa benar, Bapak. Bagaimana? Karena gereja juga memiliki 5 perintah gereja. Salah satunya adalah rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu, dan seterusnya. Ada 5 perintah gereja. Nah, kalau namanya perintah, kita wajib untuk mentaati. Begitu. Jadi tergantung kita mau menempatkan diri sebagai apa di situ. Kalau kita melihat diri kita sebagai murid, sebagai hamba, sebagai pelayan, maka berelasi dengan Sang Tuan adalah kewajiban kita. Nah, kewajiban itu bukan berarti keterpaksaan, ya, begitu. Tapi memang hal yang mau tidak mau perlu untuk kita lakukan. Yang kita lakukan karena tanpa berhubungan dengan itu, kita bukan siapa-siapa, begitu. Jadi untuk menemukan makna hidup, kita memang perlu berelasi dengan Dia. Inilah mungkin bahasa yang disebut dengan kewajiban. Engkau wajib untuk berelasi, supaya engkau menemukan tetap korelasi antara engkau dengan Tuhan itu tetap ada, begitu. Termasuk di sana juga kebutuhan. Tetapi hati-hati dengan menggunakan kata kebutuhan. Ada masa di mana kita merasa tidak butuh. Ya, kebutuhan itu berhubungan dengan kedagingan kita, begitu. Ya, ada orang kadang-kadang aku merasa nggak butuh sekarang, gitu. Kadang-kadang kebutuhan itu ada masa berhentinya juga, begitu ya. Ya, kita tidak seumur hidup punya kebutuhan yang sama terus. Jadi kalau kita mendasarkan relasi dengan Tuhan berdasarkan, mohon maaf, menggunakan kata kebutuhan, itu juga bisa membahayakan juga. Karena menurut hemat saya ada masa di mana kita merasa tidak butuh. Ya, contoh begini, untuk orang yang sedang punya keinginan, dia butuh sekali dekat dengan Tuhan. Tapi ketika keinginannya udah didapat, kadang-kadang sudah, saya untuk apa lagi mau dekat dengan Tuhan? Nah, itu bisa jadi, bisa jadi. Tapi saya percaya formulasi bahasa apapun yang dipakai oleh Bapak Damianus maupun oleh orang yang sedang bercakap dengan Bapak tadi menyangkut kewajiban, intinya sama, yaitu kita perlu tetap berelasi dengan Allah. Karena dengan relasi itulah kita menemukan makna hidup kita. Kemanusiaan kita kehilangan identitasnya ketika kita tidak berkontak atau tidak berelasi dengan Allah itu. Begitu. Tentang Roh Kudus tadi, Kudus tidak bermacam-macam. Ya. Roh Kudus itu satu, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Roh Kudus itulah yang kita kenal dalam pencurahan Roh Kudus, kita kenal dalam ada lagu-lagu, kita kenal dalam banyak aktivitas dan banyak pewartaan iman kekatolikan. Begitu Bapak Damianus, sedikit tanggapan dari saya. Terima kasih, Romo. Kita lanjutkan. Di sini ada Ibu Maria Ana dari Paroki Cikarang, Ibu Teresa. Silakan Ibu Maria Ana kalau mau ada pertanyaan. Selamat malam, Romo. Oke. Dan Pak Anda. Saya ingin menanyakan, saya sering sekali dan suka mengikuti komunitas karismatik. Tetapi yang sampai sekarang saya masih bingung karena pada saat pencurahan Roh Kudus pada ibadah-ibadah yang dilakukan, itu banyak sekali yang mendapat karunia bahasa roh. Yang membuat terkadang saya bingung, bermacam-macam sekali begitu ya. Nah, itu yang saya bingung, apakah itu benar-benar Roh Kudus atau bukan? Karena saya selalu ikut sudah lama sekali kok. Ya, mungkin memang Tuhan belum memakai saya untuk bisa berbahasa roh. Itu yang saya imanin. Tapi ya,
kenapa membuat saya bingung? Benar tidak itu roh? Karena bermacam-macam yang membuat saya menjadi bingung. Itu pertanyaan saya, Romo. Oke, baik Pak Ibu Maria Supiana. Baik. Nggak usah minder, karena saya juga belum pernah dapat karunia berbahasa roh seperti itu. Karena begini Ibu, saya hanya memberi kekuatan motivasi iman untukmu saja bahwa tujuan kita dalam beribadat, entah sebutannya karismatik atau apapun, pertama-tama bukan mau mencari keistimewaan atau bukan mau mencari hal-hal khusus, karunia-karunia khusus, bukan seperti itu. Karunia atau apapun sebutannya itu hak prerogatif Allah menurut saya. Misalnya ada orang yang mendapat rahmat karunia penyembuhan, ada orang yang mendapat rahmat karunia bisa berbahasa lidah atau glosalalia atau apa itu istilahnya. Nah, nggak usah cemburu dengan yang sedemikian. Karena tujuan pertama-tama, mengapa aku mau terlibat dalam hidup, dalam kegiatan peribadatan, apapun namanya, adalah untuk mengkoneksikan diriku dengan Tuhan. Itu dulu. Itu yang pertama-tama menjadi tujuan kita. Ya. Tentang kita dapat apa, nanti di situ ada efeknya apa, itu bukan urusan kita. Saya punya prinsip gitu. Saya dulu pendamping karismatik di Purworejo, bukan pendamping sih, lebih tepatnya suka dengan gerakan ini. Waktu saya masih imam 1 tahun imamat di Purworejo, saya aktif dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh untuk kegiatan doa karismatik. Teman-teman yang lain itu, bapak yang lain bisa berbahasa roh dan sebagainya. Kok saya tidak ya? Apakah saya terlalu rasional, terlalu asumtif, atau bagaimana pikiran saya kok kurang menyerahkan diri atau bagaimana? Tapi akhirnya saya tiba pada titik pemikiran bahwa sudah itu, kalau tujuan saya mencari itu, malah sebenarnya saya meracuni kegiatan kerohanian saya begitu. Biarlah itu. Bagi orang yang memang mendapat itu silahkan, tapi bagi kita yang tidak mendapat, tidak mencela, tidak melecehkan, tidak memandang negatif, tetapi percayalah itu memang benar, saya begitu. Ya. Bukti dari situ adalah bagaimana aplikasi hidup lanjutannya. Bagi saya itu, kalau dalam persekutuan ibadat karismatik dia bisa menggelepar dengan bahasa roh, tetapi sesudah keluar dari parkiran, mobilnya keserempet sedikit, dia maki-maki orang, saya rasa omong kosong itu bahasa roh yang tadi dia alami itu. Gitu. Ya. Kalau dia begitu bahasa roh di persekutuan dengan begitu luar biasanya, tetapi dengan pembantunya di rumah aja kasarnya minta ampun, itu pasti bukan bahasa roh, Ibu. Gitu. Saya itu yang saya yakini. Karena bahasa roh atau Roh Kudus itu bukan pertama-tama terlihat dari kita berkomat kamit, tapi bagaimana batin kita semakin memiliki batin seperti Kristus. Itu tujuan kita. Roh Kudus mengarahkan kita untuk menjadi seperti Kristus. Apa artinya kita bisa berbahasa roh, tapi kita tidak mau berkorban, tidak lemah lembut dalam kata-kata kita, sulit mengampuni orang, ada konflik sedikit dendamnya kesumat banget, maka itu nggak ada arti. Tapi jangan melecehkan orang yang mendapat kemampuan untuk bisa sampai pada tingkat doa yang seperti itu. Saya pribadi sampai sekarang belum pernah mengalami itu, tapi saya tidak iri hati karena saya memiliki sebuah pemahaman sendiri, keyakinan sendiri, Roh Kudus menggerakkanku dengan cara lain, bukan dengan cara itu. Begitu. Saya pikir itu sedikit tanggapan untuk Ibu Maria. Baik, terima kasih Romo Abah. Ya, ini untuk Ibu Maria dan juga untuk kita semua ya. Jangan minder dan juga jangan melecehkan ya Romo ya. Betul. Benar. Ya, tetap saya ikut komunitas itu, tetapi dengan hampir sama dengan Romo yang saya bilang, ya sudahlah, mungkin Roh Kudus turun kepada diri saya dengan cara yang lain. Yaitu yang saya imani, akhirnya ya saya mengikuti, tetapi dengan ya kasarnya dengan ikhlas lah gitu. Harus dengan rendah hati, Bu. Kalau ikhlas itu ya oke lah, tapi kita mesti rendah hati ya. Rendah hati, kalaupun kita nggak dapat jangan gitu. Tetap rendah hatilah bahwa ya kita turut senang dengan teman-teman kita yang kerohaniannya tumbuh gitu. Karena bergembira dengan orang yang bergembira itu karena roh.
Tapi kalau kita merasa tersakiti dengan orang yang sedang bergembira, itu bukan karunia roh. Iya, Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa berbahasa roh di situ, lalu kita kemudian sakit hati, itu lebih baik pulang, Bu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Romo dan Ibu. Pertanyaan berikutnya Romo, ya, dari Mas Alexander Aur. Ini terkenal sekali ini dari namanya. Romo, perihal hidup beriman yang berbuah, keluarga Katolik pun berbuah karena Allah Tritunggal berkarya di dalam keluarga. Kerap kali, situasi-situasi sulit dalam keluarga yang tidak berbuah hal-hal baik, membuat orang mengatakan bahwa itu adalah tanda keluarga tidak bahagia. Ada anggapan umum bahwa kalau Allah berkarya dalam keluarga berarti tidak ada kesulitan dalam keluarga. Nah, ini mohon pencerahannya, Romo. Ini yang pandangan seperti ini pandangan yang terkontaminasi sebetulnya Bapak ya, saya mohon maaf harus katakan itu. Karena begini, mungkin perlu mengikuti channel Romo Deso supaya saya bukan promosi, tapi saya sedikit memberikan di dalam channel saya itu bagaimana meluruskan sebenarnya cara berpikir kita dalam beriman. Banyak pandangan yang mengatakan orang yang dekat dengan Tuhan itu pasti hidupnya itu sentosa. Orang yang dekat dengan Tuhan itu pasti hidupnya berbuah. Ya, berbuah itu memang harus. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan itu seringkali dikonotasikan sebagai hidup yang pasti akan nyaman, tidak sakit, hidupnya materialnya oke, ada jaminan-jaminan dan seterusnya. Saya mau menantang sebenarnya dengan mengatakan begini. Yesus sebagai sungguh-sungguh manusia, apa yang kurang dari dia menyangkut iman? Dia berdoa nggak 1-2 jam, semalam-malaman diceritakan. Ya? Lalu terhadap sesamanya seperti apa? Pejuang kebenaran Yesus. Keprihatinan dan perhatiannya pada orang sakit luar biasa. Tetapi untuk orang yang sangat beriman itu, akhir hidupnya seperti tidak beriman. Mati di atas kayu salib, menderita di atas kayu salib, itu oleh orang zaman itu dikatakan ini kena kutuk. Orang yang ini kebodohan, itu batu sandungan dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita mengatakan bahwa orang beriman atau yang memiliki hubungan dengan Tuhan itu harus orang yang hidupnya sukses, hidupnya nyaman, maka kita bisa mengatakan, lalu Kristus, Yesus itu siapa? Tidak beriman. Ini. Nah, kepala pasukan yang kemudian ada di bawah Yesus yang tersalib, mengatakan apa? Sungguh orang ini adalah anak Allah. Artinya anak Allah itu artinya orang yang punya hubungan khusus dengan Allah. Beriman gitu. Nah, pengakuan kepala pasukan itu terhadap Yesus sebagai anak Allah, itu justru muncul bukan karena Yesus itu berhasil turun dari salib, tetapi justru ketika Yesus mengakhiri hidupnya di atas kayu salib, bahkan mati di atas kayu salib. Karena apa? Bukti bahwa seorang itu punya hubungan dengan Tuhan itu benar atau tidak, itu terlihat bukan dari reaksinya terhadap kesulitan dan penderitaan yang dialami. Ini. Yesus ketika menderita itu apa yang dia buat? Dia tidak mempersalahkan, dia tidak mengkambing hitamkan, dia malah mendoakan, dia tidak mencela, dia tidak, dan seterusnya. Sampai kemudian kepala pasukan mengatakan secara bahasa kita, baru sekarang saya melihat ada orang yang disalibkan, yang tidak merontak-rontak, yang tidak mencaci maki, yang tidak mengutuk. Baru ada orang seperti ini. Sungguh orang ini tuh pasti bukan orang sembarangan nih. Ini anak Allah ini. Nah itu. Ya. Jadi bukti bahwa seseorang itu beriman bukan terlihat dari dia berhasil turun dari salib atau tidak, tetapi terlihat bagaimana reaksi-reaksi hidupnya ketika mengalami itu semua. Apakah dia tetap berbuah dalam kondisi hidup yang sepertinya tidak berubah itu? Begitu Bapak ya. Jadi Gereja Katolik tidak mengaminkan teologi kemakmuran. Ya. Teologi kemakmuran yang pernah dipopulerkan oleh Benny Hinn dan seterusnya teman-temannya itu yang mengatakan bahwa anak Allah harus sukses. No, kita tidak. Ya.
arah hidup kekristenan kita dalam pandangan gereja Katolik, orang semakin beriman adalah orang yang hidupnya menjadi semakin seperti Kristus. Ini kelihatan beriman atau tidak beriman, apakah kita menjadi semakin seperti Kristus atau tidak. Itu standarnya. Standar beriman kita adalah Kristus. Bukan tentang kesuksesan, bukan tentang kekayaan, bukan tentang kesehatan, dan sebagainya. Jangan gampang mengatakan kepada orang, oh kamu nggak sembuh-sembuh, karena kamu kalau berdoa itu nggak pakai iman. Loh, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Jangan mengukur keimanan kita dari kesuksesan kita, begitu. Jangan mengukur keimanan dari apa yang kita minta itu berhasil atau tidak berhasil. Keimanan kita terletak kepada apakah kita mampu menyerahkan penyakit kita, seperti kata Yesus, Bapa, aku tidak mau disalibkan, kalau boleh piala ini berlalu daripadaku. Secara manusiawi dia teriak itu, tapi dia tidak berhenti di situ. Dia bilang apa? Tapi kalau kenyataan itu bisa membuat kehendakmu terjadi, terjadilah padaku. Misalnya Bapak sedang sakit nih. Secara manusiawi, Bapak, Tuhan, aku ingin sembuh. Tetapi Tuhan, kalau memang penyakitku ini bisa menjadi sarana bagimu untuk bertindak, bagi yang lain saya tidak tahu bagaimana cara engkau mengerjakannya, aku serahkan kepadamu penyakit ini. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Itu iman, begitu. Itu keimanan kita di situ. Bukan diukur dari keberhasilan-keberhasilan, tapi diukur dari bagaimana reaksi dan bagaimana kita mempersembahkan kondisi hidup kita di hadapan Tuhan. Mungkin begitu sedikit tanggapan. Kalau memang masih belum, saya persilahkan untuk menanggapi. Bapak Alexander Aur, apakah ada tanggapan? Cukup jelas? Oke, baik. Saya rasa cukup jelas ya. Nah, yang berikutnya Romo, ini dari Bapak Nikodemus Rudianto. Romo yang terkasih, saya mau bertanya tentang pencurahan Roh Kudus yang banyak dilakukan di dalam kelompok persekutuan doa karismatik. Kenapa Gereja Katolik merestui keberadaan kelompok-kelompok tersebut? Bukankah hal itu justru akan beresiko di mana akan semakin banyak umat yang kurang berminat mengikuti Ekaristi karena merasa lebih cocok untuk mengikuti pertemuan-pertemuan dalam persekutuan doa karismatik? Dorong. Baik, saya nggak berani mengatakan itu kenapa gereja menyetujui atau tidak, karena memang gerakan karismatik muncul di dalam gereja Katolik berdasarkan persetujuan dari magisterium gereja, ya. Jadi itu bukan gerakan ilegal. Karismatik itu jelas sumbernya, dan bagaimana Bapak Paus, saya lupa prosesnya Paus pada waktu sebelum saya pikir Konsili Vatikan kedua, atau mungkin semakin lebih kuat sesudah Konsili Vatikan kedua, yang kemudian sekarang banyak dikritik-kritik itu. Tetapi yang sangat jelas seperti ini. Justru ukuran seseorang itu sungguh-sungguh diliputi Roh Kudus atau tidak, justru standar dan patokannya adalah Ekaristi. Jadi sangat jelas ukurannya bagi kita orang Katolik, kalau seseorang itu mengatakan ikut gerakan karismatik, tetapi ogah-ogahan dengan Ekaristi, ya sudah sangat jelas, itu nggak perlu kita diskusikan lagi, itu sebuah pelencehan, meleset itu dari teologi Katolik yang sebenarnya. Karena arah dari karismatik itu sendiri adalah mengarahkan orang untuk semakin menikmati kekatolikannya, dan menikmati kekatolikan itu sangat jelas arahnya adalah menikmati Ekaristi. Dan diharapkan orang yang mendapat karunia Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus semakin membaralah cintanya terhadap Ekaristi. Ini. Jadi itu yang harus dikatakan. Dan saya sering mengatakan itu kepada banyak orang selama kurang lebih 1 tahun lebih ini. Saya tidak segan-segan mengutarakan itu. Sampai saya juga dibenci. Ya, ada beberapa orang Katolik sendiri yang tidak suka dengan kalimat-kalimat yang saya katakan menyangkut bagaimana Roh Kudus itu sungguh-sungguh kita pahami sebagai Roh Kudus atau bukan Roh Kudus. Ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting menjadi jelas arah gerak Roh Kudus yang sejati mengarahkan orang pada Ekaristi. Begitu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Romo. Yang berikutnya dari Bapak Furuhito, hendaknya melayani.
lalu sakit dalam kesetiaan dengan Kristus, lalu berbagi. Ini di slide Romo tadi ya. Lalu kemudian mohon maaf terkait ruang publik, tantangan menghadapi modernisme dan sekularisme yang menurut saya dihadapi dengan ruang digital pada saat ini. Dan terlebih berseliweran narasi-narasi hitam dan putih yang menurut saya akan berdampak bagi kebebasan dalam beragama dan bernegara. Nah, yang saya minta petunjuk Romo Aba, bagaimana Romo membaca suasana saat ini dan di masa depan terkait menyikapi narasi-narasi tersebut di atas, tentunya yang sesuai tuntunan Roh Kudus. Saat ini saya mendampingi anak-anak mahasiswa sebagai guru atau dosen Romo. Silakan Romo, ini tentang digital Romo yang banyak narasi-narasi menyudutkan gereja Katolik. Baik, saya tidak tahu, di dalam pikiran saya berasumsi pada 1-2 hal. Saya nggak akan sebutkan di sini, tapi secara umum saya mau mengatakan begini. Kembali lagi saya mau mengatakan apa yang saya sudah katakan tadi. Tanda seorang itu mencintai Katolik bukan dengan cara membakar, tapi dengan cara rela terbakar. Gitu ya. Jadi penyaringnya itu, filternya itu. Jadi bagaimana kita mengarahkan orang, contohnya mana membedakan misalnya dalam dunia digital. Mana membedakan antara pewartaan Katolik yang benar dan tidak benar. Bagaimana menyaring informasi mengenai kekatolikan dan sebagainya. Tentu ada begitu banyak yang menggunakan nama Katolik, yang menggunakan nama Kristen dan sebagainya, yang bisa berbahaya sebenarnya. Nah, karena itu bagi saya filternya sangat jelas tadi yang saya katakan, cinta akan rumahmu itu menghanguskan aku. Kalau kita sungguh-sungguh memang mencintai kekatolikan ini, mencintai gereja Katolik, maka cara paling jelas menunjukkan itu adalah dengan relalah untuk terbakar bagi gereja Katolik. Bukan malah dengan membakar gereja Katolik itu. Bukan dengan menghancurkan, kita mengatakan aku mencintai. Tapi dengan cara, aku yang harus rela hancur demi mempertahankan. Ini. Jadi kecintaan kita bukan terlihat dari kemampuan kita destruktif yang daya destruktif yang kita buat, tapi apakah ada nilai konstruktif yang aku persembahkan bagi itu. Sejauh ini itu yang saya bisa katakan. Jadi bagaimana kita mendampingi anak-anak muda, bagi saya Bapak, arahkanlah anak-anak itu untuk melihat itu. Apakah ini menghancurkan Katolik, atau apakah orang yang menyampaikan itu memiliki nilai kerendahan hati atau bahkan mungkin kerelaan untuk hangus terbakar bagi gereja Katolik. Ya, mungkin saya hanya bisa mengatakan itu untuk sementara. Baik. Baik Romo, terima kasih ya Romo ya. Ini sudah jam 18.20, masih ada 10 menit lagi Romo. Ya, baik. Ini pertanyaan dari Riana Teng Romo. Romo, saya ada 2 pertanyaan. Pada Kejadian 2 ayat 7, ini tentang penciptaan. Allah menghembuskan nafas hidup. Pertanyaannya, apakah itu sama dengan Roh Kudus juga Romo? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang yang dibaptis dalam gereja saja ya, ketika seorang dibaptis? 2 pertanyaan itu dong dari Ibu Riana. Saya perlu mengecek bahasa Latinnya atau bahasa Yunani sebenarnya ya, menyangkut nefes itu. Allah menghembuskan nafas hidup ya. Apakah itu memang ada keserupaan dalam arti, biasanya kalau dalam bahasa Yunani itu menggunakan logika berbahasanya tinggi banget. Jadi maksudnya perlu menganalisa kata untuk kemudian bisa, oh maksudnya ternyata ada hubungannya dengan ini dan seterusnya. Seperti begitu ya. Nah, karena Kitab Kejadian itu sebenarnya ditulis jauh sebelum kekristenan ada, atau kejadian itu, kitab Kejadian itu sebenarnya adalah kitab dari Yahudi atau orang-orang Ibrani. Saya tidak tahu apakah di dalam Ibrani atau di dalam agama Ibrani atau Yahudaisme itu ada Roh Kudus di sana. Maksudnya ada keimanan terhadap Roh Kudus atau tidak. Saya tidak tahu ya. Sehingga saya tidak bisa mengatakan, saya perlu studi sendiri untuk hal ini. Nanti mohon maaf untuk Ibu mungkin bisa menanyakan kepada yang lebih berkompeten. Tetapi yang saya bisa katakan adalah kitab Kejadian sebenarnya adalah kitab yang ditulis jauh sebelum kekristenan ada.
Ya, jauh sebelum Yesus lahir itu sudah ada. Sedangkan iman akan Allah Tritunggal itu khas gereja Katolik, begitu. Sehingga saya tidak tahu apakah ketika Allah menghembuskan nafas kepada manusia yang merupakan cerita warisan iman dari orang-orang Yahudi zaman dulu, apakah itu sejajar dengan Roh Kudus yang kemudian diwartakan oleh Yesus Kristus pada zaman Perjanjian Baru? Itu kita perlu studi sendiri. Nanti ya mungkin saya perlu dijawab di YouTube ya, begitu. Tapi apakah kehidupan kita, nafas yang kita miliki ini adalah Roh Kudus, begitu. Allah mengaruniakan roh ke dalam diri kita sebagai manusia untuk hidup. Dan saya percaya kita hidup di sini, kehidupan yang kita jalani adalah karunia dari Allah sendiri, begitu. Dan bisa juga kita katakan secara tidak langsung, Roh Kudus juga ada dalam setiap makhluk hidup, khususnya manusia. Ya. Jadi Roh Kudus berkarya dalam ciptaannya, begitu. Dalam ciptaan Allah itu sendiri. Sebagaimana Allah hadir dalam diri setiap ciptaan, demikian juga Roh Kudus juga ada di sana. Cuma dalam pembaptisan itu menjadi sangat jelas, ya. Di dalam pembaptisan menjadi sangat jelas bagaimana Allah Roh Kudus itu sungguh-sungguh hadir di dalam diri orang yang dipersekutukan di dalam Kristus. Karena kita mengenal Roh Kudus itu tidak mungkin kalau kita tidak mengenal Kristus, begitu. Jadi kita bisa mengatakan ya dalam diri setiap orang Roh Kudus berkarya juga, tetapi hanya dalam diri orang yang mengenal dan mengimani Kristuslah Roh Kudus itu sungguh-sungguh nyata di dalamnya. Itulah sebenarnya martabat rahmat pembaptisan dalam rumusan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu diberikan untuk orang yang mencintai atau mengimani Yesus Kristus. Roh Kudus hanya dikenali oleh orang yang mengimani Tuhan Yesus. Begitu, Ibu. Ya, mohon maaf ya, saya tidak cukup cakap untuk menjawab hal-hal yang berhubungan dengan eksegese. Saya mohon nanti mungkin perlu untuk menanyakan pada Romo selanjutnya. Diingatkan Romo selanjutnya ada PR dari Romo Abah untuk menjawab pertanyaan Ibu Teng. Ya. Baik. Tapi Terima jelas kasih. Romo, makasih Mo. Oke. Tinggal satu pertanyaan lagi, Romo. Tinggal 5 menit. Boleh atau? Baik. Oh, boleh. Nah, Bapak Nikolas langsung saja ya, live ya. Bapak Nikolas, silakan. Mau liturgi untuk saya itu adalah bentuk Katolik, kehidupan umat Katolik yang komunitas, Mo. Itu bentuknya di seluruh dunia yang dirinya, Mo. Nah, sebaiknya itu memang gimana, Mo, untuk yang namanya mengikuti renungan hidup di apakah liturgi itu hanya untuk Katolik atau itu sebaiknya kesaksian hidup untuk sesama baik yang Katolik maupun di luar Katolik atau dengan yang Muslim, Buddha atau yang beda agama juga, Mo. Jadi sebaiknya di kehidupan umat Katolik liturgis dan mewartakan yang tadi Romo bilang itu bukannya kehendak diri tetapi mengikuti kehendak Yesus. Itu, Mo. Mungkin maksudnya begini, Romo Abah, ya. Jadi liturgi itu kan satu liturgi ya, Romo ya. Satu gereja itu ada kalender. Nah, itu memang sungguh Roh Kudus atau bagaimana, Romo? Atau hanya ego dari gereja atau bagaimana, Romo? Oke, baik ya. Tentu bukan ego dari gereja ya. Saya tidak tangkap persisnya pertanyaan dari Bapak Nikolas, tapi andai kata jawaban ini bisa cukup mungkin membantu ya. Jadi gereja Katolik itu dikenal dengan istilah liturgi. Nah, liturgi dalam gereja Katolik itu berarti ekaristi. Ya, liturgi gereja Katolik itu ekaristi, perayaan misa, itu liturgi. Tentu ini nggak bisa diikuti oleh Islam, nggak bisa diikuti oleh Hindu, Buddha, nggak bisa diikuti oleh teman-teman kita yang Protestan. Ya. Karena dari segi pandangan iman saja kita sudah berbeda. Ya, liturgi adalah khas gereja Katolik. Nah, di dalam liturgi itulah atau di dalam perayaan Ekaristi itulah seorang Katolik menjalin persekutuan dengan Kristus secara lebih jelas. Bapak kalau mengikuti misa, itu indera Bapak ada 5 itu semuanya bekerja loh. Mulai dari mata melihat, telinga mendengar,
hidung aroma, kita mencium keharuman syukur, dupa dan sebagainya yang dihembuskan itu. Lidah kita mencecap tubuh Kristus. Kita punya kulit saling, kalau dulu masih ada salam-salaman dan seterusnya, ya seperti itu. Indra kita semua bekerja dan terlibat di dalam ekaristi itu. Dan kita melihat Kristus yang jelas, bukan melihat Kristus yang kita bayang-bayangkan. Kita mungkin kalau berdoa, kita membayangkan Kristus yang senyum-senyum, Kristus yang kulitnya itu mulus, ya, seperti saya katakan rambutnya itu klimis banget, ganteng dan sebagainya. Tergantung kita punya imajinasi kadang-kadang. Tetapi di dalam ekaristi, imajinasi kita semua dihilangkan itu mengenai Kristus. Kristus yang kita lihat dalam ekaristi seperti yang terlihat di atas altar. Ya, Kristus itulah Kristus. Jadi berdoa di dalam ekaristi itu makanya disebut sebagai sumber dan puncak karena kita melihat Yesus lepas dari apa yang kita bayangkan tentang Dia. Itulah pentingnya gerakan-gerakan liturgis itu. Jadi kalau misa jangan tutup mata selama doa syukur agung, lihat semua ke depan dan simak secara sungguh-sungguh seperti apa sebenarnya Kristus itu sedang diperagakan oleh imam di sana. Nah, Gereja Katolik memperagakan dengan simbol-simbol supaya orang tidak, imajinasi tentang Kristus tidak menjadi liar dan salah kaprah akhirnya. Semuanya satu pandangan, melihat ke altar, itulah Kristus yang selama 1 pekan ini kita sedang sembah, kita sedang puji, kita sedang berelasi dengan Dia dan sebagainya. Itulah liturgi dalam Gereja Katolik. Ya. Dan orang di luar Gereja Katolik mau ikut silahkan, tetapi untuk berpartisipasi penuh itu tidak boleh. Begitu ya. Termasuk kalau misalnya, oke? Yang saya maksud itu mengenai kayak bacaan renungan Injil harian, terus dengan bacaan yang pertama itu, Oh, oke. Okay. Kalau menyangkut kalender liturgi, Gereja Katolik ada yang disebut dengan bagian diskateris peribadatan atau yang bertanggung jawab menyangkut bidang liturgi di Vatikan mengatur itu. Jadi Gereja Katolik memiliki penanggalan liturgi jelas selama 3 tahun. Jadi kalau orang Katolik ke gereja setiap hari selama 3 tahun, itu sudah sama dengan membaca kurang lebih sekitar 80% dari Alkitab. Ya, kalau ke gereja setiap hari selama 3 tahun nggak putus-putus, itu seperti sudah membaca hampir keseluruhan dari Alkitab. Gereja Katolik sengaja menata itu supaya dinamika beriman kita nggak monoton, begitu ya. Nah, apakah boleh dipakai oleh gereja-gereja yang lain? Silahkan. Kalau mau pakai silahkan. Itu tidak dibatasi. Kalaupun mau pakai itu malah syukur supaya kita apa yang disampaikan oleh Gereja Katolik, cita-cita Gereja Katolik kalau mau diadopsi pelan-pelan bagus, ya. Tapi lama-lama juga diharapkan ngapain sih cuma ngambil gitu, sekalian gabung aja kan mestinya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, oke. Baik, terima kasih Romo Abah. Terima kasih Romo Abah, waktunya dan juga penjelasannya, sharing tentang iman. Bapak Ibu juga sudah aktif dalam serial yang kedua dalam sekolah dari Katolikana ini. Saya akan kasih pengumuman. Ya. Untuk serial yang ketiga ini, Romo Jordan akan bersama kita walaupun jarak jauh ya, seperti juga Romo Abah di Banjarmasin, sementara Romo Jordan ini dari Yerusalem. Beliau adalah pengajar di sekolah teologi di Yerusalem, dan memang seperti juga Romo Abah dan Romo Uut sangat menggumuli tema-tema seperti ini dan juga sangat suka dengan pembelajaran. Kita akan bersama-sama dengan kelas ini terakhir di seri ketiga dan tetap terbuka untuk khusus tema ini peserta baru. Dan kita memulai waktu sama dan di akhir kita akan diberi kesempatan yang full untuk acara dari seri yang pertama, kedua sore ini, dan ketiga itu e-sertifikat dan materi digital yang dapat diunduh di website kami, school.katolikana.com. Itu yang pertama. Katolikana merupakan agregat media yang diisi oleh sebagian besar ya, itu para seminaris dan
para mantan seminaris. Begitu. Jadi untuk program-program ini kita memang mendedikasikan untuk pendidikan seminari menengah. Maka terima kasih atas kontribusi dari Ibu Bapak yang dalam hal ini berdonasi untuk acara ini sehingga kita bisa terselenggara. Mewakili Katolikana School of Life dan juga tadi Ketua Yayasan kami itu Pak Alexander Aur mengucapkan terima kasih pada Romo Aba ya. Kita sudah menjalin komunikasi bagus di serial Katolikana, di Katolikana Radio dan TV, dan sore ini Katolikana School of Life. Semoga Romo mendapatkan pendampingan dari Tuhan, panggilan khusus yang penuh antusias dan kreatif dalam karya. Kami sangat terbantu dari katekeseda yang Romo lakukan di sosial media. Terima kasih Ibu Bapak dan Romo Aba. Baik, terima kasih Mas Eko. Mas Eko ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan doa penutup dan mohon berkat dari Romo Aba. Romo Aba untuk doa penutup dan berkat Romo untuk kami semuanya. Silakan. Baik, saudara-saudari terkasih, mari kita mengakhiri perjumpaan pendalaman iman, sharing ini juga dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk perjumpaan pada malam hari ini. Pada sore malam hari ini, kami belajar dan bersharing bersama untuk semakin lebih mengenal bagaimana Engkau berkiprah di dalam hidup kami melalui Roh Kudus. Semoga kami menjadi umat beriman Katolik yang taat, umat beriman Katolik yang semakin sejati, yang semakin mencintai dengan berani untuk terbakar bagi gereja. Arahkanlah pikiran, bibir kami, hati kami untuk karya-karya kami selanjutnya. Pandanglah kebutuhan-kebutuhan hidup kami, dan lebih khusus bantulah kami untuk semakin mengenal apa yang bisa kami lakukan untuk-Mu. Agar hidup kami tidak menjadi sia-sia, agar hidup kami dapat menjadi persembahan untuk-Mu. Dampingilah selalu tim yang memiliki kreativitas untuk pendalaman-pendalaman iman ini. Semoga mereka juga dipenuhi dengan berkat-Mu, sehingga mereka juga semakin menjadi tanda berkat bagi sesama. Kami mohon berkat-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kudus, tercurah untuk kami semua pada sore malam hari ini dalam nama-Mu yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.